Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan, saya memberikan judul kepada kita, jangan berkompromi dengan dosa. Sekali lagi, jangan berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, tanpa lama mari kita membuka Alkitab kita dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 17 sampai 22. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 17 sampai 22. Saya akan membacakannya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawa ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan belajar tentang dalam kisah Simson. Yang pertama kita mempelajari yaitu dulu tentang definisi dosa. Jika kita berbicara tentang dosa Bapak Ibu Saudara, maka tidak asing bagi kita dan bahkan sering sekali kita mendengarkan. Definisi dosa yang pertama adalah pelanggaran. Pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan manusia atau kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, definisi dosa yang pertama itu pelanggaran. Akibatnya hubungan kita dengan Allah akan terputus. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Arti dosa yang kedua adalah ketidaktaatan manusia. Ketidaktaatan kita Bapak Ibu Saudara dengan perintah-perintah Allah yang sudah ditetapkan Allah. Tetapi kita masih saja tidak taat dalam peraturan-peraturan Allah itu. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus bisa mengontrol diri juga. Seperti kisah Simson ini Bapak Ibu Saudara. Jika kita belajar tentang Simson, maka perlu kita mengetahui siapa itu Simson. Di sini sudah jelas Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-17, ia mengatakan bahwa ia adalah seorang nazir Allah. Sebelum ia lahir Bapak Ibu Saudara, ia masih dalam kandungan. Allah telah menetapkan dia sebagai seorang nazir. Bapak Ibu Saudara, seorang nazir adalah seorang yang suci Bapak Ibu Saudara. Tetapi Simson tidak bisa menjaga kesuciannya itu. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, bahkan Simson ini adalah pernah jatuh cinta, bahkan jatuh ke dalam pelukan seorang pelacur. Sebab kelemahan yang paling menonjol dalam diri Simson ini adalah kurangnya penguasaan diri, terutama dalam hal kedagingan dan keinginan mata Bapak Ibu Saudara. Hawa nafsu, seks Bapak Ibu Saudara, itulah titik kelemahan Simson. Tetapi dia tidak bisa mengontrol diri dan tidak bisa menguasai dirinya Bapak Ibu Saudara dengan kelemahannya itu. Tidak berselang waktu Bapak Ibu Saudara, ia pun jatuh cinta kepada seorang gadis dari
lembah Sorek yang bernama Delilah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita berbicara bahwa Delilah inilah yang membuat hidup Simpson menjadi hancur dan berakhir dengan tragis. Kenapa menjadi hancur dan berakhir dengan tragis, Bapak Ibu Saudara? Sebab Simpson ini menceritakan semua isi hatinya kepada Delilah. Menceritakan semua kelemahan-kelemahannya, bahwa jika mencukur rambutnya akan hilanglah kekuatannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebab Delilah juga mengingini uang, sehingga ia bersekongkol dengan raja-raja orang Filistin. Sehingga orang-orang Filistin mencukur rambut Simpson, dan Simpson menjadi tidak berdaya dan tunduk kepada perempuan itu. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Simpson dipenjarakan dan Simpson dilakukan tidak seperti manusia, Bapak Ibu Saudara. Bola matanya dicungkil, Bapak Ibu Saudara, dipenjarakan, bahkan pekerjaannya di penjara di situ dikatakan ialah menggiling, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana seorang nazir Allah bisa jatuh ke dalam dosa? Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Akibat tidak bisa mengontrol diri, sehingga ia jatuh dalam pelanggaran dan tidak taat kepada Allah. Bahwa ia adalah seorang nazir Allah, orang yang suci, bisa menjaga kesuciannya, tetapi tidak, Bapak Ibu Saudara, karena kelemahannya tidak bisa ia mengontrol diri. Bapak Ibu Saudara, Simpson tidak belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Kesalahan-kesalahan yang selalu ia buat adalah yang sama, yaitu jatuh ke dalam dosa akibat perempuan, atau karena keinginan dagingnya dengan hawa nafsu, seks, Bapak Ibu Saudara, sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita melakukan dosa, pasti kita ada akibatnya dalam kehidupan kita. Akibat dosa ini, Bapak Ibu Saudara, sangat banyak sekali, tetapi saya hanya beberapa saja memberikan kepada kita, yaitu hubungan manusia dengan Allah akan terputus. Otomatis kita mengetahui, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi pada definisi dosa adalah pelanggaran itu bisa membuat hubungan kita dengan Allah akan terputus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, akibat dosa adalah hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, sehingga hidup tidak bisa tenang. Hidup dalam kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara, jika kita masih hidup dalam dosa. Kemudian hilangnya pengharapan untuk meraih hidup yang kekal. Hilangnya pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari bahwa kita merasa kehilangan untuk meraih kehidupan yang kekal. Kemudian kita akan diperhadapkan dengan yang namanya hukum tabur tuai. Bapak Ibu Saudara, pasti kita diperhadapkan dengan hukum tabur tuai. Seperti contohnya, Bapak Ibu Saudara, jika kita menanam padi, maka hasilnya juga padi, Bapak Ibu Saudara. Jika kita menaburkan benih bayam, maka bayam juga yang akan kita terima, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita hasilkan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita menaburkan dosa, jika kita melakukan saja dosa, maka akibatnya dalam kehidupan kita, maka itu hubungan kita dengan Allah akan terputus, dan hilangnya pengharapan kita untuk meraih kehidupan yang kekal. Dan bahkan kita akan diperhadapkan dengan hidup yang begitu tragis, Bapak Ibu Saudara, seperti dalam kehidupan Simpson ini. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, akibat selanjutnya adalah kehilangan kemuliaan. Hilangnya kemuliaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jika kita melakukan dosa, begitu juga dengan Simpson ini, maka akibatnya dalam hidup Simpson adalah kehilangan kekuatan yang dikaruniai Allah kepadanya. Hilangnya kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Tuhan meninggalkan dia. Di dalam ayat 20 ini, bahwa besar sekali nyalinya, Bapak Ibu Saudara, mengatakan bahwa seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ia tidak menyadari karena Tuhan telah meninggalkan dia. Kenapa Tuhan meninggalkan dia, Bapak Ibu Saudara? Akibat pelanggaran dan ketidaktaatannya. Akibat tidak bisa mengontrol diri dari kelemahan-kelemahannya itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, jika kita melakukan dosa, pastinya juga kita ada solusi, Bapak Ibu Saudara, supaya kita terhindar dari dosa. Solusi yang pertama adalah berhati-hatilah dalam hal-hal yang membuat kita
bisa berdosa. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Atau bisa dikatakan berjaga-jagalah dalam hal segala apapun. Jika engkau mengenal itu adalah kelemahan saya, jika saya melihat orang yang telanjang sedikit, maka hawa nafsu saya mulai besar. Dan begitu juga dengan kelemahan-kelemahan kita yang lain Bapak Ibu Saudara. Makanya solusinya yang pertama adalah berjaga-jagalah. Mari kita berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah tetap andalkan Tuhan. Solusi yang kedua adalah tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dan minta hikmat Tuhan dalam setiap melakukan tindakan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan bisa bersama-sama dengan kita. Sehingga apa yang kita lakukan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Solusi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Alkitab mengajar kita bagaimana kita hidup dan apa yang seharusnya kita percayai dan apa yang seharusnya kita lakukan. Alkitab juga menolong kita untuk mengevaluasi saat kita mengambil jalan yang salah dan menolong kita untuk kembali ke jalan yang benar dan terus berjalan di jalan yang benar itu Bapak Ibu Saudara. Nah, solusi ini 3 aja Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jagalah, tetap andalkan Tuhan, dan firman Tuhan, yaitu rajinlah membaca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dan di ujung dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa penutup bagi kita, ketidaksetiaan dan kejatuhan bisa bersumber dari kecerobohan kita. Kecerobohan seseorang yang terus mempermainkan karunia Tuhan. Sesungguhnya karunia-Nya kepada kita Bapak Ibu Saudara begitu besar, baik itu tenaga, kesempatan, kesehatan, bakat, dan harta, dan masih banyak sekali karunia-karunia Tuhan. Tetapi janganlah kiranya kita mempermainkan karunia Tuhan itu. Seperti Simson Bapak Ibu Saudara, ia menganggap enteng karunia yang diberikan Tuhan ini kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga bisa mengontrol diri dari sifat-sifat yang duniawi. Mari kita bisa mengontrol diri kita. Jika kita mengenal itu kelemahan saya, dan mari kita jauhi. Dan mari kita bisa mengontrol diri, supaya kita bisa menguasai diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara dalam hal-hal keinginan duniawi. Nah, penutup bagi kita adalah hiduplah dalam roh dan biarkanlah dirimu dipimpin oleh roh Allah. Hiduplah dalam roh Bapak Ibu Saudara. Hiduplah dalam roh. Sebab orang yang hidup dalam roh, maka jalannya akan menjadi lurus Bapak Ibu Saudara dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Sekiranya kita jangan sekali-kali melakukan dosa dan janganlah bermain-main dengan dosa. Seperti tema kita pada hari ini yaitu janganlah berkompromi dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa Bapak Ibu Saudara. Sebab akibat dosa ini begitu besar dalam kehidupan kita. Akibat itu tidak begitu senang Bapak Ibu Saudara. Tidak begitu membahagiakan kita, tetapi membawa kita dalam kematian rohani. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini kepada kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa kita lakukan dan memberitakan kepada orang lain yang masih belum mengenal kebenaran firman Tuhan ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.